nggak gerak tuh kalau di, hmm, coba saya slideshow biar jelas. Oke, senyawa marker obat bahan alam ya, seperti yang kemarin. Untuk refresh ya, kita refresh dulu apa itu senyawa marker. Silahkan ada yang menjawab senyawa marker. Minggu kemarin kan baru kita bahas. Senyawa marker. Masih ada yang ingat? Oh, Mas Andre masih ingat enggak? Senyawa identifikasi tanaman obat tertentu gitu Bu yang spesifik. Oke, identifikasi tanaman untuk spesifikasi gitu ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau mencoba menjawab. Ini supaya nggak ngantuk loh, jam 1 kalian kuliah nanti kalau mendengarkan suara saya jadi kayak dongeng ngantuk semua nanti. Oke. Senyawa marker itu senyawa penanda yang yang ada pada tanaman obat itu yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi uh, tanaman obat tersebut. Oke, jadi kurang lebih jawabannya hampir sama ya, dan jawabannya juga sudah betul ya. Jadi senyawa marker ini menurut European Medicines Agency atau EMEA ya, sama kalau sudah kita itu produk obat bahan sudah berupa campuran ya adik-adik, itu nanti kita bisa mengetahui apakah benar suatu tanaman itu ada dalam formulasi tersebut, dan itu penting banget untuk kontrol kualitas, quality control ya. Nah, senyawa marker sendiri itu bisa memiliki aktivitas terapeutik atau tidak. Jadi ada yang senyawa marker itu yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologinya ataupun tidak ada khasiatnya, tidak apa-apa. Jadi hanya sebagai analisis ya. Jadi intinya senyawa marker itu nanti diklasifikasikan menjadi dua. Ini bisa gerak ya, PPT saya. Ya kan ya, soalnya ini saya slideshow. Klasifikasi senyawa marker itu ada dua ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah senyawa marker aktif ya, yaitu senyawa atau golongan senyawa yang diketahui secara umum aktivitas terapeutiknya. Nah, yang kedua itu hanya sebagai senyawa marker analisis. Itu senyawa atau golongan senyawa yang digunakan untuk tujuan analisis tanpa perlu ya, dia ada kontribusi aktivitas terapeutik atau tidak, no problem ya, yang penting dia adalah senyawa marker analisis. Jadi tidak harus ya, kemarin kan ada yang berpendapat oh kalau senyawa marker itu adalah senyawa yang bertanggung jawab dalam aktivitas terapeutiknya, itu tidak betul ya. Jadi ada dua klasifikasi, yang pertama namanya senyawa marker aktif, yang kedua adalah senyawa marker analisis ya. Jadi ada dua, bedakan ya. Jadi jangan sampai Anda memiliki persepsi bahwa senyawa marker itu harus aktif. Tapi kalau aktif kan ya untung juga ya, kita udah markernya sekaligus senyawa marker sekaligus dia juga memiliki kontribusi dalam aktivitas terapeutik, tapi tidak selalu seperti itu. Ya, bahkan senyawa yang ada dalam tanaman itu yang bersifat toksik itu bisa dijadikan senyawa marker. Jangankan yang tidak berkhasiat, yang toksik saja bisa jadikan senyawa marker. Itu seperti itu. Ya. Nah, kan hanya sejumlah kecil senyawa yang terbukti memiliki aktivitas
farmakologis yang jelas, nah maka yang lain itu bisa kita gunakan sebagai senyawa marker. Jadi tidak harus tadi ya, harus punya aktivitas. Kan tadi saya terangkan bahkan yang toksik pun bisa dijadikan senyawa marker. Dan senyawa marker ini dapat menjadi indikator kualitas obat herbal. Ya. Apakah dia ada adulterannya atau enggak? Pertama itu, ya pencampuran senyawa-senyawa ya. Anda tahu ya di ini perdagangan luas ini tidak semuanya lurus-lurus saja ya. Tambahkan saja adulteran ya nanti ya. Kemudian ada ini ya pemalsuan obat herbal ya, ditambah dengan komponen-komponen yang mirip. Tapi kalau Anda sudah berpegang pada markernya, Anda nggak akan keliru lagi. Ya selain identifikasi yang sudah baku seperti makroskopis, mikroskopis, dan uji kandungan golongan kimia. Nah, penggolongan senyawa marker ini ada 8 kategori. Ya, ini menurut Lee et al. Tahun 2008. Ini ada 8. Ya. 8 banyak sekali ya. Tadi hanya saya terangkan garis besarnya adalah yang memiliki aktivitas farmakologis sama yang enggak. Ternyata ya kita Lee sudah menggolongkan itu 8. Yang pertama adalah terapeutik. Ya, sudah terlihat dari terapeutik atau terapeutik komponen. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Ini 8 saya tentukan dulu. Kemudian bioaktif komponen. Yang ketiga adalah sinergistik komponen. Ya. Yang keempat karakteristik komponen. Ya. Kemudian 5 main. Ya, ini tadi yang kita bahas. Main komponen, kemudian korelatif komponen, ya, toxic komponen, dan general komponen. Ya, bahkan ada yang toxic komponen bisa dijadikan senyawa marker. Ya, jangankan yang tidak memiliki aktivitas terapeutik, yang toksik juga dapat. Main tadi kandungan utama. Kita lihat satu persatu saja. Nah, ini terapeutik komponen. Ya, yang pertama. Nah, ini merupakan komponen dari terapeutik komponen merupakan komponen dari tanaman yang menunjukkan efek terapeutiknya ya. Terlihat dari katanya sudah terapeutik ya. Nah, ini bisa digunakan ya sebagai senyawa marker itu untuk pengujian kuali maupun kuanti. Ya, jadi kita senyawa marker itu bisa kuali, kita hanya kuali saja. Apakah ini misalnya Anda pegagan ya, Centella asiatica, ini senyawa markernya kan asiaticoset. Nah, Anda akan mengidentifikasi apakah sampel yang ada pada saya itu betul pegagan ya. Anda uji kualitatifnya ternyata ada asiaticosetnya. Berarti betul. Namun bisa juga dia nanti untuk uji kuantitatif kita tetapkan kadarnya. Ya, jadi itu ada di Farmakope Herbal Indonesia. Anda buka ya pada monografi Gagan itu ada uji kuali maupun kuanti senyawa marker. Ya, contohnya. Nah, contoh lain ya, ini yang merupakan terapeutik komponen. Komponen ini ya senyawa marker yang bertanggung jawab terhadap khasiatnya. Ya sekaligus penanda, sekaligus aktivitas terapeutiknya itu contohnya adalah artemisinin ya pada tanaman Artemisia annua. Nah ini anti malaria ya biasanya artemisin tuh karena dia sudah terbukti ya menghambat Plasmodium falciparum dan vivax. Nah itu contoh ya, salah satu contoh bahwa dia senyawa markernya sekaligus yang bertanggung jawab terhadap khasiatnya. Yang golongan kedua adalah bioactive components. Nah ini bedanya tadi ya, ini sama-sama yang tadi terapeutik komponen ini bioaktif. Nah ini bedanya ini bila digunakan tunggal itu tidak menimbulkan efek terapi. Ya, jadi ini untuk bioaktif komponen sebagai senyawa marker
itu dia hanya bisa menimbulkan efek terapi bila digunakan kombinasi. Jadi beda prinsipnya kok namanya sama-sama sibuk ya. Satu bioaktif, satu terapeutik ya. Ya itu bedanya ini karena ini digunakan bila tidak tunggal ya. Jadi menimbulkan efek terapi itu digunakannya kombinasi. Beda sama artemisinin tadi. Ya, dia tunggal juga benar-benar bisa melawan atau mematikan Plasmodium falciparum dan pilak. Contohnya pada radik astragali. Ya. Nah itu kan ada yang metabolit sekundernya, ada isoflavon, saponin, polisakarida, ya. Jadi itu merupakan efek terapi, merupakan kombinasi. Ya, jadi kombinasi dari metabolit sekunder itu. Kalau artemisin tadi tunggal sudah antaria. Kalau ini merupakan kombinasi. Kemudian yang ketiga adalah sinergi komponen. Ini salah satu satu dari 8 kategori senyawa marker. Nah, sinergi komponen ini merupakan komponen yang tidak membantu efek terapi atau bioaktivitas secara langsung, namun sifatnya memperkuat. Ya. Sinergis itu menguatkan. Ya. Interaksi antar senyawa-senyawa dalam satu tanaman kan bisa bersifat ini ya, mungkin sifatnya ada apa saja selain sinergis ya, masih ada yang ingat selain sinergis, ada yang ingat nggak? Antagonis, Bu. Antagonis, yang lain lagi selain antagonis, ini yang lain kok adem-adem aja. Mbak Amalia, apa Mbak selain antagonis dan sinergis? Saya tahunya 2 itu doang, Bu. Baru 2, masuk sih satunya. Ada yang ingat? Sinergis, antagonis. Aditif, ada yang pernah mendengar? Ya, kalau sinergi itu saling menguatkan ya. Jadi misalnya efeknya tanaman A itu 1B1, nah ini sinergistik itu bisa efeknya lebih dari 1+1. Ya, kalau antagonis jelas lebih lemah ya hubungannya ya untuk adentina. Kalau aditif itu bedanya penjumlahan. Ya, penjumlahan. Kalau sinergi itu menguatkan jauh lebih kuat ya dibanding efek masing-masing. Kalau aditif itu lebih bersifat penjumlahan. Ya, bedanya itu. Oke. Nah, contoh ini ya untuk pada Saint John atau Anda mungkin Hypericum perforatum itu sudah terkenal ya untuk antidepresi itu memang Saint John. Jadi ini ya, ini dari tanaman dari luar negeri yang biasa digunakan untuk pengobatan depresi. Nah, itu senyawa di dalamnya itu macam-macam ya, ada hiperforin itu sesuai dengan tanamannya ya, dia ada ya pakai kok hiper ya tadi karena Hypericum perforatum maka oleh penganalisisnya diberi nama itu hiperforin, hiperisin ya. Nah, di antaranya juga naphodiantron ya. Naphodiantron ya, Anda ingat ya, antron, senyawa diantron itu adalah golongan antrakinom ya. Nah, itu memiliki kandungan terbesar dalam tanaman ya. Nah, ini tuh saling sinergis mereka itu dalam mengobati depresi. Ya. Kita secara langsung tidak membantu secara langsung tapi memperkuat, jadi menimbulkan. Ada yang bisa menjelaskan bedanya dengan bioaktif komponen tadi. Tadi kan juga nggak bisa berdiri sendiri, Bu. Hanya saling membantu. Nah, bedanya apa sih prinsipnya tadi antara yang bioaktif komponen senyawa marker
kategori bioaktif komponen dan sinergistik komponen. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Merangkum ya, merangkum. Sebenarnya sudah saya sebutkan tadi. Kira-kira apa? Sama-sama tidak berdiri sendiri, betul. Tapi kenapa? Beda prinsipnya. Ini yang lain. Aulia, coba Aulia, gimana? Mbak Aulia. Hadir kan ya Aulia? Apa Mbak, beda prinsipnya? Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan, tinggal merangkum yang kategori penggolongan senyawa marker pada kategori bioaktif dan sinergistik komponen. Mana Mbak Aulia? Hadir kan ya? Aulia hadir? Ini jangan masuk Zoom terus ditinggal main ini. Oke. Kita yang lain temannya Eka Nurulita. Ya kan? Mbak Eka. Iya, Bu. Maaf. Tadi pertanyaannya apa ya, Bu? Tuh. Kamu nyimak enggak sih? Oke, tolong ya. Jadi kalau kuliah jangan ditinggal, nge-zoom aja terus ditinggal pergi ya. Ini kan nggak on cam ya, nggak on cam nggak apa-apa. Tapi jangan ditinggal pergi ya. Oke, apa Mbak bedanya tadi bioaktif sama sinergistik komponen pada senyawa marker? Mestinya kalau menyimak keterangan saya tadi bisa loh ya menjelaskan. Oke, kalau jamnya kuliah, yang lab berhenti dulu ya. Ini kan jamnya untuk jam kuliah ya. Kan untuk jam lab sudah ada alokasi sendiri-sendiri waktu nge-lab dan waktu kuliah itu sudah diatur. Ya. Jadi tolong difokuskan dulu. Ada yang bisa membantu? Dede yang lain? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Mas. Eh, komponen lain itu yang sinergi komponen itu Suaranya Mas Andri kayaknya putus-putus. Suaranya Mas Andri putus ya. Oke. Yang lain bisa membantu? Mas Andri putus suaranya. Sinergistik. Oh, baru aja selesai dijelaskan sudah lupa ya. Apalagi besok kalau pas UAS ini ya mungkin sudah terbang semua. Ada yang membantu? Sama-sama tidak berdiri sendiri, bedanya Bu, itu Andrea sudah menjawab melalui chat. Melalui chat. Andre. Oke, kalau bioaktif dia hanya beri efek jika ada senyawa lain.
Oke, kalau sinergis itu meningkatkan efek terapi senyawa. Ya. Jadi intinya BOP tidak bisa berdiri sendiri ya, harus memberi efek jika ada senyawa lain. Tapi kalau yang sinergi itu sama dengan senyawa lain, tapi dia meningkatkan. Kalau yang bioaktif itu tidak meningkatkan, ya saling melengkapi, bekerja sama. Yang sinergis itu meningkatkan. Ya, jadi bedanya. Prinsipnya seperti itu. Ya, oke. Saya teruskan lagi. Sebentar. Terputus ya, share screen-nya. Nah, ya, tadi baru sampai kategori ketiga. Kategori berikutnya adalah karakteristik komponen. Ya, jadi senyawa marker yang tergolong dalam karakteristik komponen ini merupakan komponen khas yang menjadi ciri ya terdapat dalam tanaman ya yang dapat menjadi pembeda dengan tanaman lain. Boleh memiliki efek terapi atau tidak, tapi dia merupakan pembeda dari tanaman lain, itu namanya karakteristik komponen. Ya, ini contohnya pada ginkgo biloba ya. Itu ada cincin lakton terpen ya, itu menjadi ciri khas dari tanaman ini. Ya, contohnya ini ada satu produk ya, berasal dari ekstrak daun. Ya, itu khasiatnya kan penyakit kardiovaskular dan gangguan ingatan. Jadi intinya kalau ginkgo biloba itu meningkatkan sirkulasi ya, sirkulasi darah ya. Kenapa kok bisa dikatakan supaya nggak pelupa ya, yang demensia, yang pelupa terapinya pakai ginkgo biloba itu sebenarnya hanya meningkatkan sirkulasi ya, sirkulasi darah itu supaya meningkat terutama di sekitar ini cerebral ya. Jadi dengan lancarnya ini itu dia akan kembali meningkatkan memorinya, gangguan ingatan dan gangguan kognitif lain, terutama yang terkait dengan demensia yang biasa terjadi pada lanjut usia ya. Nah, efek tersebut itu ditimbulkan oleh senyawa flavonoid dan lakton terpen yang terdapat pada tanaman. Ya, sehingga kedua senyawa itu bisa menjadi marker. Senyawa markernya ginkgo biloba ya. Jadi khas ini ya, yang lakton terpennya ini memang khas yang ada di ginkgo biloba. Ya. Kemudian untuk identifikasi senyawa spesifik tanaman yang berada pada genus yang sama. Nah, Anda tahu ya, senyawa yang berada pada genus yang sama itu memiliki kandungan yang hampir sama. Ya. Maka itulah, wah ini gimana nih? Kalau pakai main komponen pasti nggak akan bisa membedakan. Sama-sama kandungannya kurkumin semua gitu sebagai main komponen. Anda membedakan gimana? Temulawaknya, terus kunyitnya, semuanya nanti main komponen kurkumin Anda jadikan senyawa marker. Nah itu kalau dalam satu genus itu harus ada pembeda karena satu genus itu kandungannya mirip bahkan hampir sama ya. Ada yang namanya kemotaksonomi. Kemotaksonomi itu berdasarkan kemonya ya. Jadi kandungan kimianya. Jadi kandungan kimia yang terdapat pada satu genus itu hampir mirip. Tidak mirip, enggak mirip 100%, tapi sebagian besar sama. Jadi kalau Anda menggunakan main komponennya sebagai senyawa marker, maka akan susah membedakan tanaman-tanaman yang berada pada genus yang sama. Ya. Sehingga inilah yang fungsinya senyawa marker karakteristik atau senyawa marker spesifik ya. Misalnya piperitoflactum ya, sama-sama piper group itu ya, nanti markernya harus beda. Kalau berada pada satu campuran, ada semua misalnya piperin semua, kena semua ya. Jadi harus ada yang spesifik. Nanti Anda bisa lihat ya, untuk senyawa markernya itu di FHI ya, FHI apa senyawa markernya gitu. Nah ini terutama ini untuk membedakan tadi ya, yang satu genus ya. Kalau Anda main komponen ya sudah sama semua berarti kandungannya ya. Oke.
Kemudian kategori berikutnya adalah main components, tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi merupakan senyawa yang memiliki kandungan terbesar. Ya. Boleh memiliki efek terapeutik atau tidak boleh, tapi dia merupakan kandungan terbesar. Sudah ada kata main di situ itu mengartikan bahwa itu kandungan terbesar dalam tanaman. Ya. Ini, contohnya yang paling gampang yaitu tadi kurkuma longa, kurkuminnya banyak ya. Bisa, itu juga Anda gunakan sebagai senyawa marker golongan main components karena dia kandungannya besar dalam tanaman tersebut ya. Cuman kalau dalam satu genus sudah dicampur-campur pakai main components itu hasilnya sama semua. Pakailah yang spesifik atau karakteristik senyawa marker. Ya. Oke. Untuk kategori berikutnya adalah correlative components. Ya. Nah, correlative components dari istilahnya aja sudah korelatif ya, sudah ada petunjuk dari kalimat situ ya. Itu merupakan komponen yang memiliki kedekatan hubungan dengan yang lainnya, ya. Saling berdekatan hubungannya, berkorelasi ya. Contohnya antara prekursor produk atau metabolit ya, dari suatu reaksi kimia atau enzimatis. Kan hubungannya sangat erat ya. Nah, ini juga dapat digunakan ya senyawa marker korelatif komponen ini untuk pengujian obat bahan alam, obat herbal, obat tradisional yang berasal dari lokasi yang berbeda dan pada waktu penyimpanan yang berbeda pula. Ya. Jadi nanti salah satu gunanya senyawa marker itu tidak hanya mengidentifikasi oh ini tanaman A, B, C, D ya. Nanti kita lihat gunanya apa saja. Bisa untuk menentukan dari lokasinya juga. Karena itu kan berbeda-beda ya, tiap lokasi nanti kita lihat ya. Untuk kegunaan senyawa marker secara luas tidak hanya untuk identifikasi saja. Oke. Untuk kategori berikutnya adalah toxic components. Ya, jadi senyawa marker yang diambil dari komponen toksiknya. Ya, jadi bukan hanya senyawa yang bertanggung jawab terhadap khasiatnya, tapi juga komponen toksik bisa dijadikan senyawa marker. Karena ini juga spesifik ya, khas yang bersifat toksik, ya, toksik komponen ya. Ini contohnya aristologic acid dan pyrrolizidin alkaloid ya. Nah ini ada ya beberapa. Ini itu sudah dijadikan senyawa marker. Kenapa dikatakan toksik? Karena menyebabkan nefrotoksik dan hepatotoksik. Nefrotoksik itu toksik pada ginjal, hepatotoksik pada hepar ya. Nah tanaman ini ya radik arus ini memang tanaman asing ya, radik itu akarnya ya, Aristolochia fangsi ya. Kemudian kaulis ini grup ini ya, grup Aristolochia ini grup. Nah, ini itu senyawa penandanya, markernya justru senyawa nefrotoksiknya ya. Jadi Anda analisis ini senyawa kalau ada ya benar berarti tanaman ini ya. Khas ini justru khas ini ya. Nefrotoksik. Jadi senyawa yang toksik pun bisa menjadi senyawa marker. Tidak harus yang berkhasiat. Ya. Senyawa marker itu begitu luasnya ya, 8 kategori. Tidak hanya yang analisis marker, active marker ya, ternyata luas ya. Kemudian kategori berikutnya adalah general components ya. Nah, ini merupakan senyawa yang umum terdapat dalam tanaman. Nah, itu identifikasinya dan dengan fingerprint. Pakai fingerprintnya. Bisa pakai HPLC biasanya ya. Kalau tanaman-tanaman itu bisa pakai fingerprint yang lain ya. Sebenarnya kalau mau pakai TLC juga bisa. Ya, nanti kita mengidentifikasi fingerprint untuk quality controlnya ya. Contohnya pada Radichodonopsis ya. Nah itu markernya ya,
lobetiolin namanya. Nah, ini sudah dibuat fingerprintnya ya pakai HPLC. Nah, untuk membedakan ya, nanti kalau sudah dicampur dengan senyawa-senyawa lain, nah kita membedakannya dari fingerprintnya. Fingerprint sidik jari ya. So, pasti kalau sidik jari itu kan nggak akan tertukar ya. Anda aja kalau mau buat SIM, disidik jari dulu, mau buat paspor ya, itu fingerprint. Identifikasi situ. Nah, itu kebetulan dia adalah senyawa markernya. General sebenarnya ya. Tapi dia buat fingerprintnya untuk quality controlnya. Oke. Nah, apakah mutlak satu senyawa itu termasuk dalam satu kategori ya? Dari 8 kategori senyawa marker tadi, satu senyawa itu dapat masuk lebih dari satu kategori. Tidak hanya, dia hanya masuk ini saja kategori ini. Tidak ya, jadi bisa masuk lebih dari satu kategori, dari 8 kategori senyawa marker tadi. Ya, jadi namun di kalangan senyawa tersebut ya bisa memiliki lebih dari satu sifat. Maka satu senyawa itu bisa masuk di beberapa kategori ya. Contohnya ginkgo lidah ya. Yang A, B, C ya. Jadi ada 3 tipe ya. Dan biloba ya. Ini pada ginkgo biloba ya. Tadi pembahasannya ginkgo biloba ya. Jadi untuk mencegah ini ya, meningkatkan sirkulasi darah yang nanti untuk meningkatkan ingatan ya, sirkulasi terutama pada terapi demensia ya. Terus sudah dijual bebas ya, jadi kapsulnya kalau Anda lihat sudah diproduksi tapi secara tunggal ya, sudah muncul, sudah buat, kemudian apa ya, yang dari kalau nggak salah jamu Borobudur ya, kemudian juga yang tak kalah banyaknya yang import ya. Kalau udah buka Shopee, buka Tokopedia, Anda ketik password ginkgo biloba, udah luar biasa ya, berbagai macam merek kapsul dan mahal-mahal ya. Walaupun sebenarnya itu nggak mahal juga ya. Kalau Anda beli yang lokal misalnya sudah muncul dan itu nggak mahal, tapi ya biasa lah ya dari import. Nah itu ya tadi ginkgo lidah salah satu komponen aktifnya dan biloba itu bukan hanya karakteristik komponen saja ya, tapi juga ini merupakan main komponen dan bioaktif komponen. Itu untuk yang salah ya, yang itu tadi karakteristik ya, karakteristik ini komponen ginkgo biloba. Yang ginsenosat itu tadi panak ginseng. Panak ginseng itu main komponen bioaktif ya. Kalau ini karakteristik dan terapeutik dua kategori. Jadi satu senyawa itu tidak hanya masuk satu kategori saja ya, bisa dua-duanya ya. Mungkin bisa lebih dari 2. Jadi tidak kaku ya pengkategorinya. Kalau udah masuk kategori gini berarti nggak bisa masuk kategori lain ya, karena dia sifatnya bisa masuk kategori lain ya. Jadi sebagai dia main komponen tapi juga bioaktif ya, berarti masuk 2 kategori ya. Jadi untuk 8 kategori senyawa marker tadi tidak bersifat kaku, tidak bersifat mutlak masuk dalam satu kategori ya, sesuai dengan sifatnya masing-masing ya. Nah ini beberapa contoh ya untuk ini kategori tadi yang masuk sebagai 8 kategori ya. Quality control interest and disadvantage of chemical markers ya. Kategorinya terapeutik komponen ya. Nah nanti quality control interestnya adalah indicating efficacy ya. Tapi disadvantage-nya apa? Not always obtained ya, tidak selalu bisa teramati ya. Kemudian toxic komponen ya, itu untuk safety assurance. Jadi sebenarnya semua marker itu fungsi pentingnya itu untuk quality control ya, jadi quality control. Jadi nanti arahnya ke situ. Jadi itu tadi terapeutik tadi indicating efficacy. Kalau toxic komponen untuk safety assurance ya. Jadi
ada interestnya, quality control interestnya, ya, interestnya kemana, ya. Nah, tapi juga ada disadvantage-nya juga ya. Jadi kalau yang not always obtain, yang therapeutic komponen, yang toxic komponen itu bisa nih expensive toxicology study. Jadi harus studi tentang toksikologinya dulu ya. Jadi secara ekstensif ya, studi toksikologi. Jadi tidak asal menetapkannya adalah toxic components. Kemudian yang kategori bioaktif komponen ya, untuk quality control interest-nya adalah untuk mengindikasikan efikasi juga ya. May indicate efficacy. Beda tadi yang indicating efficacy pada therapeutic komponen ini may. Ya, karena tadi apa? Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya untuk menimbulkan efek terapeutik yang pada kategori senyawa marker bioactive components. Ini sama ya, not always indicate the overall quality. Jadi tidak bisa mengindikasikan semuanya. Namanya juga tadi tidak bisa berdiri sendiri ya, yang bioactive components. Kemudian main components yang keempat ya, kategori keempat itu quality control interestnya ya, itu stability and consistency. Jadi lebih ke stabilitas dan konsistensi. Ini juga sama ya, not always indicate the overall quality. Kemudian karakteristik komponen itu quality control interestnya adalah untuk qualitative identification. Jadi lebih ke identitas ya, kualitatif saja, tidak kuantitatif ya. Karena karakteristik kan ini ya, bukan yang terapeutik tadi. Jadi lebih ke pembeda yang karakteristik yang spesifik, apalagi tadi ya dalam satu genus dicampur bareng-bareng. Kalau Anda pakai main komponen ya udah nggak bisa bedain ya. Makanya karakteristik inilah yang merupakan pembeda. Jadi quality control interest-nya adalah kualitatif identification. Ya. Sama tadi ya, disadvantage-nya not always obtain. Jadi ada semua itu disadvantage-nya ya. Kemudian yang sinergistik itu untuk revealing synergistic action of multi component. Jadi untuk ini untuk action sinergi, aksi sinergi dari multi komponen ya. Tentu saja namanya sudah multi ya, ini bukan yang tunggal-tunggal, kita membahas quality control yang sudah berupa campuran. Sama ya, disadvantage-nya harus memerlukan studi farmakologi yang ekstensif ya. Kemudian kategori berikutnya adalah yang tadi correlative components. Nah ini bisa untuk memprediksi ya untuk periode penyimpanan ya. Kemudian metode ekstraksi dan sometimes collection set. Jadi ini tadi ya yang bisa memprediksi lokasi penyimpanan ya, lokasi, kemudian penyimpanan waktu, kemudian dari metode ekstraksi yang digunakan ya. Ada berbeda metode ekstraksi, itu kemungkinan yang terambil akan berbeda ya. Pada satu tanaman Anda menggunakan metode ekstraksi yang berbeda, apalagi pelarutnya sudah berbeda, polaritasnya berbeda, maka yang terambil akan berbeda. Nah itu bisa untuk menggunakan senyawa marker itu korelatif komponen bisa terdeteksi di situ ya. Nah itu juga kalau ini studinya studi fitokimia ya, nanti studi farmakologi, kalau ini nanti studi fitokimia. Kemudian general components is together with fingerprint spectrum. Jadi nanti general komponen itu pakai tadi ya spektrum sidik jari, finger spectrum. Jadi contohnya adalah yang dipakai HPLC ya. Nah itu bisa mengindikasikan overall quality when used together with fingerprint spectrum. Jadi digunakan mengidentifikasinya, kita melihat fingerprintnya ya. Nah itu harus menggunakan ya, biasanya digunakan dengan menggunakan mass data ya, data spektrum massa ya, data analisis. Oke. Nah tadi sudah menyebutkan ya beberapa manfaat kategori ya. Sekarang kita lihat manfaat
ya senyawa marker. Jadi tidak hanya senyawa marker itu tertuju pada identifikasi itu tidak. Ya, kita lihat nanti kegunaannya. Yang pertama ini untuk penerapannya ya, jadi untuk penerapannya. Jadi penerapannya edulteran ya. Jadi contoh pada Garcinia hanbury. Ya, ini satu grupnya Garcinia cambodia ya. Anda pernah mendengar nggak Garcinia cambodia? Ada yang pernah mungkin mbak-mbak mahasiswi ini yang sering mendengar membaca Garcinia cambodia? Ada apa disediaan obat herbal apa? Ada populer loh ini. Populer. Ada yang masih ingat? Pelangsing, Bu. Ya, betul ya, pelangsing. Anda coba sekarang ya beli beberapa produk pelangsing ya. Hampir terutama yang ini, yang impor ya. Impor tuh isinya ya kalau Anda buka Garcinia cambodia biasanya ada ya. Itu semacam ini ya. Semacam keluarga asam glugur kalau Anda tahu. Ada yang tahu asam glugur nggak ya? Asam glugur. Ini kalau generasi milenial kayaknya asam glugur itu apa ini ya? Istri itu kok tanamannya kok yang aneh-aneh aja ya. Milenial nggak paham ini kalau asam gugur. Ya memang ini ya, jadi sebagian besar ini memang tanaman obat itu tidak hanya yang familiar, mungkin yang kalau generasi sekarang ya jahe, kunyit yang umum ya, tapi kita perlu men-searching ini tanaman-tanaman, mungkin dilihat saja di FAI. Ini satu grupnya ini berarti Garcinia. Nah, ini kalau yang hanbury ini digunakan untuk terapi jamur, kades dan kurap. Jadi intinya ini jamur ya. Nah, turunan dari asam gambogenik ini telah diteliti. Ini merupakan suatu santon, senyawa santon. Kemudian diisolasi dan diuji dengan radiasi UV ini yang menggunakan UV. Nah, kromatogramnya itu menunjukkan bahwa tidak ada penambahan. Ya, ini contohnya spektranya seperti ini. Ya. Nah, ini ada contoh dari spektra A dan B. Ya. Anda lihat, ini aldoterannya. Aldoterannya ini spektra yang B ini. Ya. Nah, ini yang bawah ini adalah gambus. Tadi ya, senyawa yang dari Garcinia gambus. Nah, Anda bisa melihat, kalau di sini ini tidak ada si aldoteran di sini, berarti memang dia tidak ditambahkan di situ. Jadi cukup mencocokkan ini spektranya. Aldoterannya di spektra sendiri dulu ya, jangan campur-campur. Nanti nggak tahu bedanya. Ini aldoterannya sendiri, ini gambusnya sendiri. Nanti Anda cocokkan. Di sini tidak ada di daerah ini. Ya berarti memang tidak ada. Ini bisa dicocokkan untuk masing-masing spektranya. Ya. Oke, itu yang pertama ya, udah pasti kalau itu identifikasi. Kemudian untuk penentuan waktu panen terbaik, ya. Nah, kita bisa menganalisis ini. Kalau ini adalah lebih ke kuantitatif, ya. Apakah kadar senyawa marker kita tuh optimal pada waktu panen tertentu? Bisa dibandingkan. Jadi senyawa marker dari tanaman itu Anda bandingkan per periode pemanenan, mana kadarnya yang optimal ya. Ini contohnya ya, pada tanaman rhizoma. Ini tanaman ya dari Chinese. Denquinolate A itu adalah senyawa markernya. Nah, itu tiap periode panen bisa dibandingkan. Nah, kadar senyawa marker yang optimal nanti itu bisa Anda deteksi pada bulan apa ya. Misalnya Anda tetapkan rentang waktu berapa bulan ya. Nah, nanti tiap bulan yang hasil panennya itu ditetapkan senyawa markernya. Ya. Di situ bisa ketahuan kapan sebaiknya Anda melakukan pemanenan. Ya. Jadi selain identifikasi ya, kemudian kedua penentuan waktu panen. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi lokasi pengumpulan.
informasi lokasi. Nah, contohnya pada S. tuberosa, ya. Ini kita ambil profil kimianya, ya, dari berbagai lokasi geografis yang berbeda, ya. Kemudian markernya ada beberapa, ya, ambil kromin dibandingkan steomonin, neutoberos temonin, dan tuberostomin. Nah, ini senyawa khas yang ada pada grupnya tuberosa, yang namanya itu sudah tuberostomin, ya, neutuberostemonin, ya. Nah, ini kebetulan dari Chinese, ya, yang sini. Nah, biasanya tanaman mengandung level tinggi steomonin, neutoberesmonin atau tuberesmin, dan kromin kadar rendah, ya. Itu berbeda di setiap lokasi. Jadi beberapa tempat, ya, ini diambil dari beberapa provinsi, itu dibanding-bandingkan senyawa markernya itu akan mengandung level yang berbeda. Ya, ini sesuai lah ya dengan teori bahwa yang mempengaruhi kandungan metabolit sekunder tanaman itu adalah tempat penanaman, ya, curah hujan, iklimnya, curah cahaya matahari, dan lain akan mengakibatkan perbedaan pada kandungan metabolit sekundernya, ya. Nah, senyawa marker itu juga termasuk terpengaruh, ya. Itu bisa juga, ya. Jadi nanti kalau mau dipakai untuk standarisasi kan gitu ya intinya, Adik, ya. Anda bisa membandingkan nanti dari beberapa daerah yang berbeda, Anda bandingkan standarisasi senyawa marker misalnya, ya, kandungan analisis kuantitatif senyawa marker dari 3 daerah yang berbeda, gitu. Berbeda ketinggiannya. Yang satu di sana puncak Gunung Tawangmangu yang dingin, satu Semarang yang panas, ya. Kemudian ada lagi yang menengah, ya, mungkin ketinggian berbeda Papua atau di mana, ya. Nah, itu nanti standarisasi dari 3 daerah yang berbeda itu bisa. Anda mungkin sudah sering membaca jurnal itu, ya, sudah sampai mungkin dari dulu kok jurnal standarisasi, ya begitu saja, ya. Hanya ini spesifik dan non spesifik, tapi yang jarang Anda lakukan adalah membandingkan dari beberapa daerah yang berbeda, yang parameternya harus berbeda, misalnya berbeda ketinggian, berbeda iklim, ya. Mungkin kalau diambil dari berbagai negara itu akan tampak sekali bedanya pada satu tanaman yang sama. Kemudian untuk pengujian proses, ya, di pengujian proses itu bisa tergambarkan dari sini. Karena apa? Proses yang keliru itu juga akan merusak kandungan suatu senyawa di dalam tanaman. Berbeda proses, Anda kandungan senyawa akhirnya itu akan ada yang stabil atau ada yang rusak. Misalnya ada pemanasan berlebihan, gitu, ya. Mau ngambil minyak asirinya, pemanasannya berlebihan, ya sudah goodbye, ya. Itu titik menguapnya di suhu kamar saja sudah mulai menguap minyak asiri, ya. Yang satu tidak menggunakan suhu tinggi, yang satu 12 suhu tinggi. Nah, itu bedanya. Nanti proses itu juga akan menentukan hasil, ya. Ini contoh pada Radic aconiti, ya, tanaman tradisional yang terkenal toksik dan poten, ya. Nah, senyawa toksik yang terkandung adalah di ester diterpen alkaloid aconitum. Nah, ketika tanaman ini diproses, maka senyawa toksik tersebut akan berubah menjadi senyawa yang tidak toksik, ya. Dari tadi grupnya di ester diterpen alkaloid, dia berubah menjadi monoester alkaloid, ya. Dan itu tidak toksik, ya. Jadi itu akan menunjukkan proses. Kalau ternyata dia tidak terdapat senyawa marker tersebut, ya, grupnya tadi di ester diterpen alkaloid aconitum berubah monoester, ya. Padahal monoesternya itu tidak toksik, ya. Itu menunjukkan, ya, akan menunjukkan pengujian prosesnya, ya. Oh, ini sudah diproses atau belum, ketahuan kan, ya. Yang belum diproses tadi di ester diterpen, setelah diproses rusak dan adanya di situ monoester saja yang tidak toksik. Dari toksik menjadi tidak toksik,
ya, karena ada. Jadi itu bisa menunjukkan untuk pengujian prosesnya. Jadi quality control itu kan tidak hanya mengikuti kebenaran bahan ya, proses juga harus ada quality control. Jangan sampai prosesnya itu justru akan merusak kandungan senyawa dalam tanaman tersebut ya. Kemudian yang manfaat berikutnya dari senyawa marker adalah pengembangan obat baru. Ya, jadi dalam pengembangan obat baru, pengembangan senyawa marker sudah pasti mutlak ya. Gunanya apa ya? Sudah pasti dari tadi kita menyinggung bahwa adalah quality control. Ya. Quality control tadi indicating efficacy, safety, ya, juga keamanan, ya. Jadi khasiat dan keamanan. Itu semua kan bisa tadi dari 8 kategori senyawa marker itu juga ada yang mewakili semua. Nah ini contohnya asam gambugat tadi ya, yang grupnya tadi. Nah itu bisa digunakan senyawa marker ya untuk selain senyawa marker juga sudah dikembangkan sebagai obat kanker baru ya karena efek sitotoksisitasnya ya, dan bahkan sudah ini di China ya digunakan untuk uji coba terapi kanker ya. Ini banyak kan kok contohnya yang China ya, ini karena Li et al ya, tadi Li et al itu kan dari China ya yang mengkategorikan 8 tadi ya. Nah tadi sudah yang manfaatnya apa ya, penggolongannya senyawa marker apa. Nah sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi senyawa marker ya. Jadi ini manfaat sudah ya, kemudian ini sudah manfaatnya, kategorinya. Nah sekarang faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dari senyawa marker tersebut ya. Ya pada dasarnya senyawa marker itu adalah senyawa kimia ya. Jadi senyawa kimia yang terdapat pada tanaman ya. Anda tahu semua senyawa kimia itu akan terpengaruh terhadap suhu, cahaya ya, kemudian juga pelarut-pelarut ya. Nah itu bisa akan mempengaruhi ya, pemurniannya ya, apa nanti bisa terjadi isomernya dan konformasi bisa menyebabkan ya jadinya konformasi. Nah akan menyebabkan konfusi, kebingungan ya pada senyawa marker tersebut karena ada tadi setelah dipengaruhi suhu jadi berubah ya. Padahal sebenarnya yang mau ada identifikasi katakanlah tadi ya Centella asiatica, Asia kotelkosetnya sudah berubah. Nah setelah ada analisis tuh ini tidak ada asiatikosetnya, berarti ini bukan Centella asiatica. Padahal itu benar Centella asiatica, tapi karena pengaruh di suhu, cahaya ya, yang akan menyebabkan degradasinya, jadi dia tidak terdetek lagi karena rusak. Sehingga si yang menganalisis menyimpulkan bahwa dia bukanlah Centella asiatica ya. Karena itu makanya harus lihat faktor-faktor yang mempengaruhi senyawa marker ya. Nah kekurangannya apa ya, hingga saat ini beberapa tanaman itu ada yang belum memiliki senyawa marker untuk quality control mereka ya. Lihat FAI itu kan belum semua tanaman ya yang tercantum di situ. Sebenarnya masih lebih banyak materia medika ya, matematika itu dari grade 1 sampai 6 ya, itu memuat berbagai tanaman ya. Tapi itu kan sudah ini ya versi lama. Jadi analisisnya dan lain-lain itu lebih modern di FAI. Namun FAI juga terbatas ya. Berapa tanaman yang baru dimuat di situ. Sementara sebenarnya biodiversitas di Indonesia saja ribuan ya. Ya itu baru yang tercantum di FAI itu baru sebagian kecil sebenarnya. Kalau Anda tahu ya, kita kan biodiversitas nomor 2 setelah Brasil ya, terkaya di dunia nomor 2 setelah Brasil. Nah itu tadi, jadi sebagian besar itu belum memiliki senyawa marker. Ya kenapa? Ya makanya perlu penelitian tanaman obat itu seperti itu ya. Di antaranya penelitian untuk menentukan senyawa markernya ya. Terus kemudian menetapkan prosedur analisis
untuk menguji kuantitatif si ini senyawa marker tadi, tidak hanya kita menentukan secara kualitatifnya, tapi kuantitatif ujinya harus tahu ya. Kalau uji tadi senyawa andrograpolit gitu ya. Andrograpolit itu kan senyawa marker pada Andrographis paniculata atau Sambiloto ya. Nah, Anda tahu uji kualitatifnya apa andrograpolit, tapi juga harus cara menganalisis kadar andrograpolitnya juga harus ada. Jadi lengkap ya senyawa marker kualitatif maupun kuantitatif. Nah, itu kan perlu penelitian ya. Jadi, makanya sebenarnya tanaman obat yang belum diteliti itu sangat besar, sangat banyak, terutama di negara kita ya. Negara kita itu adalah ya tanaman itu kaya banget, tapi banyak yang belum tersentuh ya. Karena yang sudah, kalau data yang sudah lengkap, Anda tinggal melihat di MMI ya, sudah ada itu senyawa markernya ini. Ya kita tinggal mengambil, menggunakan saja ya. Nah, banyak peneliti yang merintis ke situ ya. Dan baru sebagian tanaman yang beberapa tumbuhan yang dianggap ada juga yang senyawa markernya sama ya. Anda kalau lihat FHI ya beberapa, kok ini hampir semuanya aglikonnya rutin itu quercetin. Quercetin ya digunakan senyawa marker A, B, C, D. Tanaman ini juga quercetin, tanaman ini kok ya quercetin ya. Ya karena quercetin itu tersebar luas ya di tanaman-tanaman ya. Karena dia merupakan golongan flavonoid. Anda tahu flavonoid itu tersebar luas di dalam tanaman. Berkasih quercetin sendiri memiliki khasiat ya. Kalau bentuk glikosidanya rutin, quercetin itu aglikonnya. Jadi beberapa memang senyawanya sama, ya, senyawa markernya, ya, yaitu contohnya tadi. Kalau Anda pas buka itu quercetin lagi ya, memang quercetin itu tersebar luas dan memiliki kontribusi pada terapeutiknya. Ya. Kemudian kemurnian ya, jadi kemurniannya belum memenuhi syarat ya. Nah, senyawa marker itu harus bisa didapatkan secara murni ya, karena dia akan menjadi penanda. Kalau pemurniannya itu susah, nah itu juga susah sekali ya. Nanti kalau kita mau mengidentifikasi sementara dia masih tercampur dengan senyawa lain, itu juga menjadi problem. Nah, kualitas yang tidak konsisten merupakan masalah utama pada senyawa marker. Ya. Karena senyawa secara umum kualitas senyawa marker itu dipengaruhi oleh faktor fisikokimia. Ya. Antara lain ya, yang pertama itu pelarut. Nah, contohnya kalau asam gambugat tadi menggunakan metanol itu dapat mengalami reaksi nukleofilik. Ya. Anda ingat ya, reaksi nukleofilik, elektrofilik yang ada pada kimia organik. Ya. Dengan mengalami reaksi nukleofilik ini akan berubah senyawa marker. Ya. Jadi memang tidak dianjurkan ya, untuk larut metanol pada proses ekstraksinya, khusus asam gambugat ya, bukan yang lain, karena metanol itu masuk universal juga ya, metanol. Kalau Anda mau ekstraksi awal sebelum isolasi itu kan biasanya kalau nggak metanol, etanol sebelum kita ekstraksi sebelum melakukan pemisahan dengan kolom ataupun dengan metode lain. Kemudian temperatur. Nah, temperatur saat ekstraksi ya sudah pasti ya, ini senyawa marker ya, hakikatnya juga senyawa kimia ya. Anda sudah belajar pada waktu fitokimia bahwa temperatur sangat berpengaruh ya. Ada pakai sokletasi sama maserasi, maka jumlah senyawa yang terekstraksi akan berbeda. Bukan jenisnya ya. Kalau pelarutnya sama, saya pakai metanol ya, pakai sokletasi atau maserasi, jenis senyawa yang terambil sama. Karena pelarutnya sama. Yang berbeda adalah jumlahnya. Anda pakai sokletasi, Anda bisa dapat nanti rendemennya 5%. Nah, pakai maserasi cuma 3%. Ya, karena apa? Temperaturnya itu akan meningkatkan jumlah. Tentu saja bagi senyawa-senyawa yang termostabil, bukan yang termolabil. Ya. Yang termolabil ya tambah
udah rusak ya. Jadi itu bedanya dengan, ingat ya, bukan jenisnya. Jadi kalau yang terpakai metanol, pakai suplementasi yang terambil alkaloid, ya, terpenoid, saponin. Tapi kalau pakai Mas Raji hanya alkaloid sama saponin saja, tidak seperti itu. Karena like di soft like ya, Anda ingat bahwa itu akan melarutkan sesuai polaritasnya. Kalau Anda menggunakan pelarut yang sama, jenis metabolit sekunder yang terekstraksi sama, tapi bedanya kuantitasnya. Ya. Tapi kalau termolabil rusak, ya. Sudah tahu nggak tahan panas, pakai sokletasi ya sudah rusak. Anda tidak terdetek. Harusnya terambil terpenoid ini gara-gara Anda itu stabil, Anda pakai pemanasan ya sudah rusak ya. Salah satu contoh. Karena senyawa marker hakikatnya adalah senyawa kimia juga, maka akan terpengaruh temperatur. Ya, ini contohnya isoflavon, ada radik, astragali, ya. Nanti akan dibandingkan ya, apakah ekstraksi dengan microwave, reflux, soklet itu bisa dibandingkan kuantitas yang terambil. Kebetulan ini reflux, soklet pemanasan semua ya. Nanti hanya akan berbeda pada kuantitas, not quality. Itu. Kemudian tadi sudah ya temperatur. Kemudian cahaya. Cahaya sudah pasti ya. Ini kan faktor-faktor yang mempengaruhi senyawa kimia pada umumnya ya. Cahaya tentunya sinamaldehid ya pada korteks sinamomi atau kulit batang pada kayu manis ya. Itu peka terhadap cahaya. Ya. Kalau dia terpapar cahaya sekitar 6 jam, maka 10% kandungannya akan hilang. Ya, ini memang ini ya apa namanya tidak tahan terhadap cahaya ya. Dan kalau senyawa-senyawa yang tidak tahan terhadap cahaya, Anda melakukan ekstraksinya menghindari cahaya di dalam ruang gelap. Ya. Ya, sebisa mungkin dihindari cahayanya. Dan jika sudah terekstraksi, Anda mengemasnya juga pada wadah yang kedap cahaya. Ya. Sayang sekali ya, 6 jam 10% hilang. 36 jam selanjutnya hanya 25% yang tersisa, berarti hilang 75%. Sayang sekali ya. Nah, penelitian terakhir menunjukkan ya sinamaldehid ini akan terkena cahaya itu berubah menjadi kristal asam sinamat ya. Jadi bukan sinamaldehid lagi ya. Jadi sudah berubah menjadi asam sinamat ya, suatu karboksilat ya. Sinamaldehid kan aldehid. Nah, nanti kalau terkena cahaya dia akan menjadi teroksidasi menjadi asam sinamat. Anda tahu ya aldehid kan, COH teroksidasi tambah O jadi karboksilat ya. COH menjadi COOH ya pada prinsip oksidasi kan seperti itu ya. Nah, ini kebetulan oksidasinya karena cahaya. Nah, selanjutnya ini ya campuran epimer. Campuran epimer. Nah, ini stereoisomer dari beberapa fitokimia itu sering bersamaan di alam ya, sehingga kita terjadi kesalahan isolasi ya, kalau mengisolasi dalam bentuk purnya atau bentuk murninya, karena tujuan isolasi itu kan adalah mengisolasi sehingga terbentuk senyawa murninya. Nah, stereoisomer ini ya itu terdapat bareng-bareng di alam, jadi sering salah isolasi ya. Nah, kalau aktivitasnya sama tidak apa-apa. Nah, ada sebagian stereoisomer itu berbeda aktivitasnya. Nah, itu yang repot ya. Contohnya tadi asam gambugat tadi memiliki 2 epimer ya. Ini 2 R gambugic acid dan S, yang satu R dan S. Nah, ini daya hambatnya berbeda terhadap CIP 29 ya. Ini grupnya enzim sitokrom. Ini P29 ya, grup-grup sitokrom. Nah, ini makanya
Seharusnya digunakan sebagai dua senyawa marker yang berbeda karena bioaktivitasnya berbeda. Ya. Tadi Anda kan sudah mempelajari bahwa 8 kategori itu salah satunya adalah bioaktif compound. Jadi ini bioaktifnya berbeda, ya gunakan sebagai dua senyawa marker yang berbeda. Ya, karena kebetulan menunjukkan aktivitas yang berbeda. Ya, jadi itu sedikit tentang senyawa marker ya. Sedikit tapi banyak ya, ternyata. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini adik-adik, karena ini adalah project based learning ya, pada mata kuliah ini, dan Bu Dinar sudah memberikan Anda tugas juga project based learning. Nah, saya juga akan memberikan tugas untuk ini ya, this project ya. Jadi sama dengan Bu Dinar, portofolio juga, tapi perbedaannya ya. Nah, kelompoknya pakai sama ya, kelompoknya pakai yang kelompok Bu Dinar sudah dibentuk di Bu Dinar kemarin. Portofolionya itu sama, nanti ada sedikit perbedaan sekitar. Nanti portofolio yang final akan saya berikan. Ini belum saya modif ya ini. Ini belum saya modif, sama ya. Nah, ini portofolionya tuh pakai portofolionya apoteker ya, Dede. Karena apa ya? Anda supaya biasa besok kalau kuliah. Aduh. Oke. Jadi gini, intinya Anda nanti ini saya sudah mencatat ya, yang sudah dikumpulkan pada tugas Bu Dinar kemarin itu ada beberapa ya, osteoartritis, dispepsia, kolesterol, hepatitis, dan hemoroid. Nah, untuk tugas saya, Anda tidak boleh menggunakan itu lagi, ya, tidak menggunakan untuk penyakit itu lagi. Ya, jadi 5 itu sudah delete. Cari yang baru, masih banyak ya, bisa hipertensi, hiperurisemia, ya, masih banyak. Ya, tidak hanya penyakit, tidak hanya itu. Kelompoknya sama ya, seperti kemarin, penyakitnya ganti. Ya, kemudian yang berbeda lagi ini adalah nih, sebentar. Ya. Ini nanti ini bukan yang final ya, jadi nanti yang final saya kirimkan lagi. Ini ya. Jadi kemarin itu ini saya ambilkan dari apoteker ya. Saya anggap Anda itu sudah layak kok ya. Sudah S1 sudah hampir selesai. Nah, merambah di. Nah, ini nanti enggak ya. Bentar. Mana ya? Oh, portofolio satunya. Ya, nanti saya aja. Ini keliru ambil ini portofolionya. Kebanyakan portofolio jadi salah ambil. Oke ya. Jadi nanti saya kirimkan portofolionya. Jadi intinya nanti hampir sama ya. Jadi pertama patofisiologi dulu ya. Kemudian komponennya nanti lengkap ya, sampai senyawa markernya ya, identifikasinya ya. Kemudian yang kedua tadi pembuatannya ya, dari mulai simplisia, pembuatan simplisia ya. Kemudian Anda pilih salah satu bentuk sediaan ya. Di situ misalnya mau kapsul ya, atau suspensi apa emulsi, di situ Anda berikan cara pembuatannya, cara produksinya, mulai dari ekstraksi sampai menjadi bentuk sediaan. Jadi misalnya Anda pilih sokletasi ya, kemudian mau dibuat tablet ya, dari granulasi ya, pencetak granulasi basah atau kering, kemudian sampai cetak tablet. Kemudian standarisasinya ya.
anggaplah Anda itu mau membuat OHT, obat herbal standar. Jadi OHT itu adalah standarisasi mulai dari bahan baku, ya, kemudian produk ruahan dan produk jadi. Ya, apa yang perlu distandarisasi di situ? Jadi itu nanti jadi sama dengan Bu Dinar kemarin ya, tapi bedanya di kalau saya ini Anda merancang sampai jadi sediaan, ya, merancang jadi sediaan. Formulasinya Anda bisa buat sendiri. Ya, saya mau buat formula hipertensi, tanamannya ABCD kan mudah ya, mencari di referensi farmakope herbal juga ada ya, khasiat pertanaman ya. Nah, apa Anda mau menggunakan produk yang beredar di pasaran boleh, tapi dengan catatan OHT, ya, jangan jamu. Ya, jadi sama pasti nanti per komponennya ya, sampai senyawa markernya, cara identifikasinya, persimplisia, kemudian pembuatannya mulai dari pembuatan simplisia sampai produk jadi. Mau kapsul, suspensi, emulsi, Anda jelaskan stepnya dari awal. Dari pembuatan simplisia, ekstraksi, sampai pembuatan sediaan, ya. Dan ingat standarisasinya. Standarisasi OHT itu mulai dari bahan baku, proses ya, prosesnya, jadi produk setengah jadi pun sudah distandarisasi sampai produk jadinya. Apa yang perlu distandarisasi di situ? Ya. Oke. Dan penyakitnya beda dengan kemarin yang sudah dikumpulkan di Budinar, karena saya juga pegang pekerjaan Anda yang sudah dikumpulkan di Budinar ya, jangan sama, dan kelompok antar kelompok juga tidak sama. Oke, ada yang ditanyakan soal tugasnya? Tolong ditanyakan di sini. Ya, nanti saya kirimkan portofolionya menyusul. Nah, karena ini project based learning ya, Anda mengerjakannya tidak 1 minggu, ya, jadi karena project based learning. Ini kita sudah 2 kali pertemuan ya. Nah, nanti ada 1 kali UTS. Nah, ini 3 pertemuan. Nah, hasil Anda ini akan Anda presentasikan. Ya, tiap kelompok nanti akan presentasi. Ya, jadi ini kan dibagi 5 kelompok ya. 5 kelompok, ya, nanti masing-masing presentasi. Nah, ini cukup untuk 2 kali pertemuan presentasinya ya. Jadi kita sudah 3, 2, sudah 6 kali pertemuan ya, presentasi ya. Mungkin 6 kali pertemuan cukup ya. Tapi yang 3 ini ya, yang 1 ada yang 2 kali presentasi, ada yang 1 kali presentasi, itu kadang 1 kali pertemuan tidak cukup. Oke, ya, jadi itu untuk minggu depan, karena ini project based learning, maka untuk pertemuan tatap mukanya adalah diganti dengan Anda mengerjakan itu, mengerjakan, namanya juga project based learning ya. Jadi project based learning ini selama Anda mengerjakan ya, tidak saya adakan kuliah tatap muka, kecuali Anda mau untuk konsultasi ya. Tugas saya seperti ini, kesulitan seperti ini, melaporkan seperti ini, oke ya. Jadi untuk minggu depan tidak ada pertemuan tatap muka Anda mengerjakan project based learning ini, tapi absen tetap saya buka ya. Jadi absennya tetap dibuka project based learning ini. Jadi Anda sambil mengerjakan ini 5 kelompok ini ya. Jadi komponen bisa membuat sendiri ya. Jadi mana Anda lebih tahu ya. Oh, yang ini misalnya hipertensi itu ya, hipertensi itu kan ada misalnya vasodilatornya, ada diuretiknya. Nah, Anda bisa mencari komponen tanaman yang bersifat vasodilator, yang bersifat diuretik ya. Jadi itu adalah gabungan dari efek terapi untuk hipertensi gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau Anda mau mengambil dari obat yang sudah beredar tapi OHT, silahkan ya.
Walaupun sebenarnya ini ya prefer buat sendiri, tapi nggak apa-apa. Ya sekalian Anda menganalisis ya. Kalau jamu itu temuannya banyak hati-hati ya. Jadi jamu ternyata banyak sekali ketidakrasionalan komponen. Tapi kalau OHT, saya rasa karena OHT itu sudah praklinik, sudah bagus. Jadi Anda mau mengambil OHT yang beredar atau membuat sendiri formula silahkan. Ya, jadi nggak masalah. Tadi mana ya portofolionya ketuker ya, nanti saya kirim saja ya portofolionya. Ini soalnya ini untuk pertemuan minggu depan itu adalah waktunya Anda mengerjakan. Jadi saya tidak mengadakan kuliah tatap muka, hanya membuka absen saja. Ya, itu memang karena project based learning kuliahnya ini kan Anda sudah semester atas, sudah advance ya. Advance itu sudah pantas diberikan ini apa project based learning. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti ya? Nanti dikoordinasikan ya. Anda boleh mengerjakan ya. Itu nanti portofolionya saya kirimkan selengkap mungkin ya. Karena ini judulnya kuliahnya standarisasi bahan alam, maka step-step standarisasi itu yang sangat penting. Ya. Standarisasi yang sangat penting. Untuk poin-poinnya nanti saya kirimkan di grup WA grup. Ya, oke. Oh, ternyata waktunya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan dari materi kuliah atau tugas yang saya berikan? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Ya, tolong ya Mas Andre nanti dikoordinasikan ya. Ya, gimana Mas? Untuk absen hari ini sudah dibuka belum ya? Oh iya, belum saya buka ya. Oke, ini habis kuliah ini saya buka, kelupaan membuka absen ya. Nanti ini setelah berakhir nanti saya buka sampai sore ya. Tolong jangan lupa absen ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah ngerti ya? Ya. Oke. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti boleh Anda tanyakan lagi di grup WA ya. Kalau sekarang belum terlintas gitu ya. Kadang-kadang suka gitu ya, pas kuliah nggak ngeblank gitu ya. Nanti sudah dibaca-baca baru bingung. Ya. Oke. Ya, oke ya, Dedek. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ya, untuk kuliah hari ini saya akhiri ya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.